Mantap! Yes, auto pesta gol lagi ini di Malaysia. Pelatih Selangor mendadak malah ambil keputusan konyol jelang leg kedua melawan Persib Bandung Kamis besok. Sampai bikin bobotoh ketawa ngakak. Kok bisa? Begini fakta mengejutkannya. Padahal udah diberi kesempatan starter lawan Bali United tetap gak guna. Bojan Hodak dan Bos Adit putuskan coret Ramon Tanke ke AFC dan daftarkan striker asing baru Christopher Alan Kunku dengan durasi kontrak 3 tahun, gaji 600 juta per bulan jadi tuntutanku usai statistiknya begitu mengesankan. Penasaran? Simak video sampai selesai. Alhamdulillah, kabar bahagia. Julio Cesar tiba-tiba keluarkan statement gila yang jelas bikin Jakmania Persija tambah menangis kejang mendengar ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. PT LIP, PSSI, dan Komdis PSSI putuskan diskualifikasi Bali United dari BRI Super League musim ini. Seluruh sponsor besar ramai-ramai cabut sahamnya. Jadi, harapanku usai supporternya lakukan hal gila ini ke bobotoh Persib, wah apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Nah, ini baru super top Marco Top. Bojan Hodak langsung ambil langkah cepat ini jelang Persib lawan Selangor di leg kedua ICL 2. Langsung bikin pemain mendadak makin bersemangat. Kok bisa? Saksikan semuanya di sini. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Mantap! Yes, auto pesta gol lagi ini di Malaysia. Pelatih Selangor mendadak malah ambil keputusan konyol jelang leg kedua melawan Persib Bandung Kamis besok. Sampai bikin bobotoh ketawa ngakak. Kok bisa? Begini fakta mengejutkannya. Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Selangor FC. Salah satu bek andalan mereka, Syahrul Nazim Zulpakar, dipastikan tidak bisa memperkuat tim hingga akhir musim 2025-26 akibat cedera ACL yang cukup serius. Pemain timnas Malaysia itu mengalami cedera saat membela Selangor FC menghadapi Kuala Lumpur City dalam lanjutan Liga Super Malaysia di MBPJ pada 26 Oktober 2025. Laga yang berakhir imbang tanpa gol tersebut menjadi momen pahit bagi Syahrul karena ia harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-38 dan digantikan oleh Harith Haikal Adam Afkar. Insiden itu terjadi ketika ia mencoba memblok tendangan lawan, namun justru mengalami cedera parah. Seperti dikutip dari Majority, caretaker Selangor FC, Christoph Gamel, mengungkapkan bahwa cedera yang dialami Syahrul Nazil merupakan akibat dari padatnya jadwal pertandingan yang harus dijalani oleh skuad Gergasi Merah. Kami kehilangan pemain lain karena jadwal pertandingan yang padat memberi kami tantangan besar, ujar Gamel. Ia juga menyebut bahwa selain Syahrul Nazim, ada satu pemain lain yang turut mengalami cedera saat melawan Sabah FC, namun Gamel tidak mengkonfirmasi siapa pemain tersebut. Padatnya jadwal memang menjadi ujian berat bagi Selangor FC. Dalam sepekan terakhir, mereka bahkan harus menjalani 4 laga, termasuk laga semifinal Piala FA melawan Sabah hanya 3 hari setelah menghadapi Persib pada Kamis 6 November 2025. Sebaliknya, Persib punya keuntungan dengan waktu recovery yang lebih baik. Laga mereka melawan Malut United yang seharusnya digelar pada 9 November 2025 diundur, memberi kesempatan bagi Maung Bandung untuk fokus penuh menghadapi Gergasi Merah. Cedera ACL jelas bukan hal ringan bagi seorang pemain, apalagi untuk sosok penting seperti Syahrul Nazim di lini belakang Selangor FC. Menurut kamu, apakah padatnya jadwal kompetisi jadi penyebab utama banyaknya pemain cedera belakangan ini?
Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Padahal udah diberi kesempatan starter lawan Bali United tetap gak guna. Bojan Hodak dan Bos Adit putuskan coret Ramon Tanke ke AFC dan daftarkan striker asing baru Christopher Alan Nkunku dengan durasi kontrak 3 tahun, gaji 600 juta per bulan jadi tuntutanku usai statistiknya begitu mengesankan. Penasaran? Simak video sampai selesai. Penampilan Ramon Tanke bersama Persib Bandung musim ini kembali menjadi sorotan tajam. Striker asal Brasil itu belum mampu menunjukkan ketajamannya di lini depan Maung Bandung, membuat publik mulai mempertanyakan efektivitasnya sebagai ujung tombak utama. Di tengah situasi ini, nama Christopher Nkunku dari AC Milan muncul sebagai sosok yang dinilai ideal untuk menggantikan peran Tanke dan menghidupkan kembali gairah menyerang tim asuhan Bojan Hodak. Christopher Nkunku tampil cukup konsisten bersama AC Milan musim ini. Dalam 4 pertandingan awal Serie A 2025-26, pemain asal Prancis itu sudah mencatat 2 gol dan 1 assist dari total 561 menit bermain. Catatan statistiknya juga impresif, dengan 11 tembakan, 3 on target, serta akurasi umpan mencapai 90%. Lebih dari sekedar angka, Nkunku dikenal sebagai penyerang modern yang serbaguna. Ia bisa dimainkan sebagai second striker, false nine, bahkan winger kiri dalam formasi 4-2-3-1, skema yang kerap digunakan Hodak di Persib. Fleksibilitas ini akan memberikan variasi taktik yang lebih luas bagi Maung Bandung, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu striker murni. Secara historis, performa Nkunku di level tertinggi Eropa juga tidak diragukan. Saat masih berseragam RB Leipzig, ia pernah menutup musim dengan rata-rata kontribusi 1 gol atau assist per pertandingan, sebuah indikator efektivitas yang sangat dibutuhkan Persib saat ini. Mendatangkan pemain sekelas Nkunku bukan hanya tentang peningkatan kualitas di lapangan, tetapi juga soal dampak psikologis dan komersial. Kehadirannya bisa menjadi motivasi besar bagi pemain lain dan meningkatkan daya tarik Persib di mata sponsor maupun penggemar internasional. Dari sisi pelatih, Bojan Hodak tentu akan lebih leluasa mengembangkan variasi serangan. Dengan kemampuan Nkunku menciptakan peluang dan mengeksekusi dengan efisien, beban lini depan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada satu pemain seperti Tanke. Persib bisa bermain lebih dinamis, cepat, dan tajam, sesuatu yang selama ini terasa hilang. Ramon Tanke mungkin masih memiliki waktu untuk beradaptasi dan memperbaiki performanya. Namun jika Persib ingin segera bersaing di papan atas Liga 1 dan tampil meyakinkan di kompetisi Asia, kehadiran pemain berkelas seperti Christopher Nkunku bisa menjadi investasi jangka panjang yang cerdas. Dengan statistik mentereng, pengalaman di Liga Elit Eropa, serta fleksibilitas taktik yang dimilikinya, Nkunku adalah sosok yang dapat mengembalikan senyum di wajah Bojan Hodak, sekaligus menghidupkan kembali semangat juang Maung Bandung di lini serang. Gimana, setuju kan kalian? Alhamdulillah, kabar bahagia. Julio Cesar tiba-tiba keluarkan statement gila yang jelas bikin Jakmania Persija tambah menangis kejang mendengar ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Chemistry antar pemain Persib Bandung kini benar-benar terasa semakin kuat. 5 kemenangan beruntun dengan catatan clean sheet menjadi bukti nyata bahwa kekompakan dan rasa saling percaya di skuad Maung Bandung terus berkembang ke arah yang positif. Bek tangguh Persib, Julio Cesar, mengakui bahwa suasana di tim saat ini sudah seperti keluarga besar. Ia melihat kebersamaan di dalam tim semakin erat dan hal itu berdampak besar terhadap performa Persib di lapangan. Memang kami diperkuat pemain baru, tapi kami sudah seperti keluarga dan satu sama lain memiliki relasi yang sangat bagus, kata Julio Cesar. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kedekatan antar pemain menjadi faktor penting di balik peningkatan performa Persib. Kami kini sangat dekat satu sama lain dan perlahan, step by step, saat makin mengenal, permainan kami menjadi lebih baik. Ini bagus karena atmosfer bagus di dalam ruang ganti itu bagus untuk tim dan perlahan menjadi lebih baik, ujarnya lagi.
Kemenangan atas Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta menjadi bukti nyata progres tersebut. Kini, Persib tengah bersiap untuk laga penting tandang ke Petaling Jaya, Malaysia menghadapi Selangor FC pada matchday keempat Grup G ACL II 2025-26 yang akan digelar di Stadion MBPJ, Kamis 6 November 2025. Dengan chemistry yang semakin solid dan atmosfer ruang ganti yang positif, Persib tampak semakin percaya diri menatap laga-laga besar ke depan. Menurut kamu, apakah kekompakan tim seperti ini bisa jadi kunci Persib menembus babak selanjutnya di ACL II 2025-26? Tulis pendapatmu di kolom komentar, Bobotoh! PT LIP, PSSI, dan Komdis PSSI putuskan diskualifikasi Bali United dari BRI Super League musim ini. Seluruh sponsor besar ramai-ramai cabut sahamnya. Jadi, harapanku usai supporternya lakukan hal gila ini ke Bobotoh Persib, wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Pertandingan Bali United melawan Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2025-2026 Sabtu 1 November 2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta diwarnai kerusuhan antar supporter menjelang akhir laga. Keributan pecah sesaat setelah Persib mencetak gol di menit ke-85. Belum diketahui pasti siapa yang memicu insiden tersebut, namun suasana di tribun sempat memanas setelah terjadi lemparan botol minuman dari arah penonton. Sebuah video yang diunggah akun TikTok @gedanggoreng memperlihatkan suasana ricuh dari sudut pandang penonton. Dalam rekaman itu, tampak botol hingga kursi melayang di udara. Sementara sebagian besar supporter lainnya hanya menonton tanpa ikut terlibat. Beberapa pengguna media sosial pun ikut membagikan versi mereka tentang kronologi kejadian tersebut. Jadi kronologinya itu ada supporter Bali yang ngelempar botol sampai kena supporter Persib dan berdarah. Supporter Bali nggak terima karena kalah, kalau salah mohon dikoreksi, tulis akun @lupi. Kronologi, penonton Persib merayakan kemenangan, yang sebelah ada provokator, rusuh dekat, kata temen gue yang away ke sana, ujar @nugi. Kok di sini banyak yang bilang rusuh fans Persib yang nggak tahu asal-usul, asal nyalahin aja. Udah jelas-jelas fans Bali yang nggak terima kalah, kok nuduh fans Persib? Aneh banget bocil-bocil FOMO yang komen di sini, tulis @xyw. Petugas keamanan yang siaga di stadion langsung bergerak cepat turun ke lapangan dan menenangkan kedua kelompok supporter, sehingga situasi akhirnya bisa dikendalikan tanpa adanya korban serius. Akibat insiden ini, Bali United berpotensi mendapat sanksi dari Komisi Disiplin Komdis PSSI, terutama jika terbukti gagal menjaga ketertiban di kandang sendiri. Menurut kamu, siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab atas insiden kericuhan ini? Panitia pelaksana, pihak keamanan, atau oknum supporter itu sendiri? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Nah, ini baru super top Marco Top. Bojan Hodak langsung ambil langkah cepat ini jelang Persib lawan Selangor di leg kedua ICL II. Langsung bikin pemain mendadak makin bersemangat. Kok bisa? Saksikan semuanya di sini. Usai menumbangkan Bali United, skuad Persib Bandung langsung mengalihkan perhatian mereka menuju laga tandang berikutnya melawan Selangor FC dalam lanjutan fase grup ACL II 2025-26. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Petaling Jaya, Kamis 6 November 2025. Sebuah duel yang diprediksi bakal berlangsung sengit. Kemenangan atas Bali United menjadi modal berharga bagi Maung Bandung yang kini sedang berada dalam tren positif. Di bawah komando Bojan Hodak, Persib mencatat 5 laga tak terkalahkan di semua ajang, baik di kompetisi domestik maupun di pentas Asia.
Para bobotoh pun tak henti memberikan apresiasi atas performa gemilang tersebut. Kekompakan tim terlihat semakin solid, terutama di lini tengah dan pertahanan yang tampil disiplin dan konsisten. Meski demikian, Boyan Hodak tetap mengingatkan pasukannya untuk tidak terlena dengan hasil positif yang telah diraih. Kami senang dengan kemenangan melawan Bali United, tetapi perjalanan masih panjang. Saya selalu ingatkan pemain agar tidak tenggelam dalam euforia, ujar Hodak. Pelatih asal Kroasia itu juga memberikan pujian kepada beberapa pemainnya yang tampil di laga terakhir. Thomas Hai bermain di luar dugaan, begitu juga dengan penjaga gawang Teja Paku Alam yang tampil impresif. Striker seperti Ramiro Tangke, meski belum mencetak gol, kontribusinya terhadap tim sangat signifikan, tambahnya. Namun, menjelang duel kontra Selangor FC, Hodak juga menyoroti satu hal yang menjadi perhatian, kondisi Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu dikabarkan mengalami gangguan kesehatan setelah pertandingan melawan Bali United. Saat ini, tim medis terus memantau perkembangannya untuk memastikan kesiapan sang pemain di laga mendatang. Dengan tren tak terkalahkan dan semangat tinggi, mampukah Persib Bandung melanjutkan performa impresifnya saat menghadapi Selangor FC di Petaling Jaya? Menurut kamu, siapa pemain yang paling berpengaruh dalam kebangkitan Maung Bandung belakangan ini? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.